Baiklah para mahasiswa, kita sekarang masuk kepada segmen ketiga, sesi kelima ini, yaitu refleksi untuk kasus Indonesia yang didasarkan oleh artikel saya yang ditulis di Detik.com pada tahun 2018 yang berjudul Tata Ulang Kabinet. Itu maksudnya adalah tata ulang organisasi dan birokrasi kementerian dan lembaga di tingkat nasional. Memang tidak secara eksplisit saya bahas tentang kaitannya dengan digital era governance, tapi Anda sebagai mahasiswa sosiologi organisasi mendapatkan tantangan bagaimana kita mengulas, mengupas, meneliti, menelaah prospek dari tata ulang kementerian lembaga yang juga mempertimbangkan karakteristik dari digital era governance. Pertama, kalau kita lihat kementerian dan lembaga kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Artinya struktur organisasi kabinet atau kementerian dan lembaga itu adalah instrumen utama dalam mana semua urusan pemerintahan dibagi secara habis dan ditempatkan ke dalam sejumlah kementerian lembaga. Dan urusan pemerintahan ini yang kemudian pada setiap kementerian lembaga diterjemahkan dalam bentuk program-program prioritas termasuk anggaran setiap tahun. Nah, di dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa kementerian yang sudah ditetapkan secara definitif yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Ya, merupakan kementerian yang masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ juga disebutkan dalam undang-undang tersebut, di luar ketiga kementerian ini terdapat keleluasaan bagi presiden dan wakil presiden untuk merancang struktur organisasi kementerian lembaga seperti dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, bahwa setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, atau relevansinya adalah bagaimana Anda mahasiswa sosiologi yang mempelajari mata kuliah sosiologi organisasi dan birokrasi digital dapat memahami perkembangan dari NPM kemudian ke digital era governance tadi untuk lebih konkret meneliti, mempelajari, bahkan memberikan rekomendasi ke arah mana pengembangan organisasi kementerian dan lembaga kita ke depan, yaitu selain kita menata ulang urusan-urusan pemerintahan yang prioritas dan sekaligus memasuki birokrasi era digital ke depan. Sebagai contoh misalnya kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana pentingnya antisipasi bencana oleh badan-badan kebencanaan tingkat nasional dan pemerintah daerah melalui sekaligus bertumpu pada prinsip-prinsip birokrasi digital. Itu contoh konkret bagaimana pengembangan organisasi ke depan yang memang sudah memasuki era yang sama sekali berbeda dan harus ditelaah secara kacamata sosiologis. Yang kedua misalnya, Kementerian Kesehatan. Bagaimana Kementerian Kesehatan ke depan kita perkuat dalam rangka mengantisipasi pandemi yang sewaktu-waktu akan terjadi dan bahkan sekarang masih terus berlangsung, yaitu melalui penguatan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat atau public health yang pada saat yang sama diperkuat dengan digitalisasi karena memang sudah masuk kepada digital era governance. Nah, inilah saya kira relevansinya untuk kita telaah pada kasus-kasus Indonesia di semua sektor dan semua tingkatan. Terima kasih.